Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, Ibu mohon maaf pagi ini belum bisa memberikan materi lewat Google Meet atau lewat aplikasi Zoom. Jadi Ibu akan menerangkan mengenai metode penelitian. Jadi ketika kemarin kita sudah membahas tentang kajian pustaka ya penelitian terdahulu dan kajian teori. Setelah menyusun itu, kita kemudian menyusun metode penelitian. Pada metode penelitian ini, susunan yang harus ada dalam proposal ataupun skripsi kualitatif adalah 1. Pendekatan dan jenis penelitian, 2. Lokasi penelitian, 3. Subjek penelitian, 4. Teknik pengumpulan data, 5. Teknik analisis data, dan 6. Keabsahan data. Kita akan membahasnya satu persatu. Nah, pertemuan kali ini saya akan membahas hanya di pendekatan dan jenis penelitian saja. Untuk kualitatif itu merupakan sebuah pendekatan dalam penelitian ya. Jadi kalau sampean dalam proposal itu ngomong pendekatan, maka isinya adalah milih salah satu, apakah kualitatif ataukah kuantitatif ataukah mix method atau campuran atau studi pustaka. Dan ingat, setiap pemilihan ini harus disertai dengan alasan mengapa Anda kok memilih pendekatan penelitian kualitatif. Jadi alasannya bukan karena saya suka, bukan karena saya lebih bisa ya, tetapi karena secara alasan ilmiah. Misalnya permasalahan yang diangkat ini lebih sesuai dengan pendekatan kualitatif gitu. Nah, menurut Creswell dalam pendekatan kualitatif ini ya, jenisnya ada beberapa jenis. Ada 1 deskriptif atau naratif. Ini yang sering kita pakai. Mengapa Bu skripsi itu lebih banyak menggunakan deskriptif atau naratif? Karena dengan dengan jenis penelitian naratif atau deskriptif ini kita jauh lebih mudah mengeksplor sebuah masalah. Jadi deskriptif itu kita menggambarkan permasalahan itu sampai dalam. Misalnya seperti sekarang ya, contoh penurunan pendapatan pemilik UMKM diakibatkan oleh COVID-19. Jadi sampean menggambarkan bagaimana penurunannya itu dari berapa ke berapa. Kemudian upaya-upaya untuk mengatasi penurunan, dampak dari penurunan itu apa. Itu betul-betul digali dan digambarkan secara utuh ya. Deskriptif atau naratif ini bisa juga sampean gunakan untuk penelitian tokoh. Misalnya sampean ingin meneliti sosok pemimpin transformatif di UINHAS Jember, yaitu Prof. Babun misalnya. Ingin menggambarkan Prof. Babun ini seperti apa, pemikiran transformasinya, kemudian bisa membawa STAIN ke YIN ke UIN. Ini bisa menggunakan naratif. Yang kedua itu ada penelitian fenomenologi. Fenomenologi ini basicnya adalah fenomena ya. Basicnya adalah fenomena, yang mana fenomena itu hanya terjadi di satu daerah atau satu tempat itu saja dan tidak ada di tempat lain. Nah, fenomenologi ini nanti bedanya dengan studi kasus ya. Kalau fenomenologi ini nanti kita sebagai peneliti itu sudah lama ya, sudah berada di tempat tersebut lama dan kita betul-betul menggali sampai dalam gitu fenomena itu, sehingga kita bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita inginkan. Misalnya sekarang ini lagi rame nih fenomena tentang tentang labelisasi halal. Jadi gini ya, fenomenologi ini basicnya memang fenomena, tapi fenomena ini tidak hanya terjadi di satu tempat itu, tapi juga terjadi di tempat-tempat yang lain. Tetapi di satu tempat dengan tempat yang lain ini memiliki perbedaan. Kalau studi kasus itu hanya terjadi di tempat itu saja dan tidak terjadi di tempat lain. Jadi kalau fenomenanya bukan hanya terjadi di sini, tapi menjamur di seluruh Indonesia gitu. Tetapi ada kekhususan, ada keunikan gitu. Misalnya sekarang seperti labelisasi halal. Labelisasi halal ini kan menjadi fenomena yang
unik ya, yang menarik dan terjadi dimanapun. Tetapi tentu cara menghadapi UMKM atau BSI atau perusahaan, cara menghadapi labelisasi halal ini kan pasti berbeda-beda caranya. Nah, itu kita bisa menelitinya dengan fenomenologi. Kemudian ada grounded. Nah, kalau grounded ini peneliti harus melakukan observasi yang namanya observasi partisipatoris aktif. Artinya peneliti itu terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang ada dalam masyarakat. Biasanya grounded itu ada dalam masyarakat ya, fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Kalau Anda ingin baca yang hasil dari grounded teori yang murni, itu miliknya judulnya itu Islam di Jawa ya. Islam di Jawa itu miliknya ibu lupa ya. Sama ada miliknya Martin van Buren tentang pesantren. Itu dia meneliti pakai grounded. Jadi grounded itu dari kejadian yang kecil tapi dalam banget ya. Tapi dalam banget kemudian bisa menghasilkan sebuah teori. Nah, di buku Islam Jawa itu, Islam di Jawa itu digambarkan bahwa dia sebenarnya nelitinya hanya di kota Kulon ya, di kota Kulon di Jawa Tengah. Dia akhirnya bisa melahirkan sebuah teori bahwa dalam Islam di Jawa itu ada Islam priai, ada Islam abangan kan gitu ya. Jadi ada klasifikasi seperti itu asalnya dari penelitian yang hanya kecil, tetapi karena mendalam sampai akhirnya membuahkan teori. Kalau skripsi saya rasa apalagi kalian cuma ingin mengerjakannya 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan, grounded ini tidak disarankan. Bahkan fenomenologi saja kalau kalian terburu-buru itu mending jangan, karena kalau fenomenologi itu minimal itu 3 bulan kita partisipasi atau sampai 6 bulan, karena cara wawancaranya pun juga berbeda. Kemudian ada studi kasus. Nah, studi kasus ini yang Ibu sampaikan tadi, mohon maaf ya tadi ada kekeliruan. Jadi studi kasus ini adalah satu kasus yang hanya terjadi di tempat itu saja dan tidak terjadi di tempat lain ya. Misalnya sampean meneliti di BSI. Nah, di BSI X BSM. BSI X BSM ini cara pendekatan penagihan utang, misalnya dia menggunakan personal selling atau misalnya menggunakan personal approach agar nasabah-nasabahnya bisa membayar tepat waktu. Jadi dengan cara cangkruan dengan nasabah, dengan cara mendatangi event-event yang dilakukan oleh nasabah, sehingga nasabah itu memiliki rasa sungkan jika dia tidak bayar utang, misalnya seperti itu. Ini keunikan dan tidak terjadi di tempat lain, misalnya itu baru boleh pakai studi kasus. Studi kasus ini selain di bukunya Creswell, Anda juga bisa lihat di bukunya Robert Kayin ya. Kayin gitu ya. Kemudian ada yang terakhir, ada etnografi. Etnografi ini lebih kepada penelitian tentang kebudayaan, tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, kemudian diungkap, dieksplor. Nah, kemudian dijelaskan dalam penelitian etnografi. Sama dengan grounded ya, etnografi ini ada keterlibatan kita sebagai peneliti di situ. Misalnya Anda meneliti di Kampung Using Banyuwangi. Nah, di situ kita juga bukan sebagai peneliti lagi, tapi sebagai masyarakat. Jadi tidak ada jarak antara peneliti dengan masyarakat. Nah, kalau deskriptif kan kita fungsinya sebagai peneliti di situ. Ada lagi yang terbaru ya, yang terbaru itu ada namanya netnografi. Netnografi itu basic datanya adalah internet, bisa Twitter, medsos ya, Instagram, WA, Facebook dan sebagainya. Yang dilihat apa? Yang dilihat ya perilaku orang yang ada di medsos itu gitu. Datanya juga dari medsos. Itu namanya netnografi. Sama sebenarnya prosedurnya sama, penelitiannya, hanya dia basic datanya adalah media sosial atau internet. Jenis penelitian selain yang beberapa hal yang Ibu sebutkan tadi juga bisa dibagi menjadi 2, yaitu field research atau penelitian lapangan, dan ada juga yang penelitian pustaka.
Sebenarnya semua yang Ibu sebutkan tadi itu adalah penelitian lapangan. Kenapa? Karena ya semuanya harus ke lapangan, harus ke objek penelitian, kecuali yang penelitian pustaka. Kalau penelitian pustaka kita cukup menambahkan atau kita cukup mendapatkan data dari referensi-referensi yang digunakan. Baik, itu saja yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi. Amin. Dalam perkuliahan dengan menggunakan Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.